sebaiknya pintu utama tidak lurus menuju ke bagian dalam, apalagi kalau kemudian bagian daripada dapur tampak langsung dari pintu utama, apalagi kalau bukanya ke arah bagian luar daripada ruang tamu, itu berpantangan. Nah, sektor barat laut dikenal dalam feng shui sebagai area yang bersifat melindungi gitu ya, pengayoman terhadap keluarga. Nah, kalau ayomannya ini terganggu, maka pengayoman menjadi hilang, bahkan menjadi arogan karena unsur logam diimbuhi, dipanaskan dengan unsur api. Untuk seseorang yang bisa tinggal di rumah tusuk sate, acuannya kepada persentase karakter daripada kelahiran. Jakarta Jis perhatikan isi. Selamat malam sahabat Sonora. Sudah masuk di pukul 19 waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat. Berarti waktunya Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hongkian. Dan kali ini suaranya beda nih. Kalau kemarin-kemarin ditemenin sama Juragan Daniel atau Juragan Puspa, sekarang sama Juragan Sony Wicaksono. Dan kita akan sapa nih Pak Kangnya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Sony Wicaksono Juragan. Luar biasa sekali mengingat sama saya. Apa kabar Pak Kang? Oh, baik dong. Sehat-sehat ya Pak Kang ya. Masalahnya kalau diajak bicara sama anak muda kan terbawa jadi anak muda lagi. Wah, jiwanya harus selalu muda Pak Kang ya. Begitulah. Oke, dan di malam ini sahabat Sonora seperti biasa, Pak Kang bersama Tony akan coba nih mengulas Feng Shui dari Juragan sahabat Sonora. Dan kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe YouTube-nya Pak Kang di Feng Shui Enthusiast. Anda bisa cari FS Enthusiast atau cari aja Kang Hongkian, nanti ketemu di YouTube-nya. Di YouTube-nya Pak Kang ada pertanyaan apa aja nih Pak Kang? Jangan cuma YouTube-nya Pak Kang. Sebabnya di sini ada satu ucapan yang cukup baik ini ya, dari Juragan Kipli Kimiawi pada video geser pintu agar rumah tak ciong. Salam sehat selalu Pak Kang. Tentunya kita juga mau mengucapkan salam sehat yang sama dong ya. Salam kenal, nama saya Ibu Wati. Oh, Juragin Ibu Wati. Saya baru bulan ini menyimak video-videonya Sonora katanya tuh. Jadi Sonoranya pun harus dilihat juga dong ya. Karena di sana pun saya menyampaikan mengenai ramalan 12 ya toh. Dan juga Pak Kang, kata video Pak Kang tentunya berada di YouTube channel FSE Feng Shui Enthusiast. Sangat memberikan solusi bagi saya katanya ya. Mudah-mudahan kita punya video memang semuanya bisa memberikan manfaat kepada sahabat kita Juragan dan Juragin sahabat Sonora dong tentunya ya. Amin. Moga saya bisa memperbaiki kekeliruan dalam rumah dan dapur saya. Tentu saja kita berharap agar Ibu Wati pun kelak memperoleh jalan yang lebih lancar dalam berbisnis sehingga peruntungannya makin terbuka dan sukses selalu. Amin. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sama-sama Ibu Wati. Kemudian ada Budi Prihantoro pada video geser pintu agar rumah tak ciong. Saya mau tanya katanya, kalau menghitung tinggi kusen, apakah dengan duk semen di bawahnya atau kayunya saja katanya? Ngerti nggak nih pertanyaan ini Sony? Mengaduk kusen atau jadi dua-duanya? Bukan, menghitung tinggi kusen itu apakah cuma kayunya saja yang diukur, apa termasuk duk semen? Yang dimaksud duk semen ini pastinya locis atau sepatu kusen ya. Tentunya saya jawab langsung
untuk Juragan Budi Prihantoro, yang diukur adalah kosong kusen. Ingat ya, bukan kusennya, bukan ukuran daripada berapa tinggi batang vertikalnya kusen ya, tetapi berapa kosong kusen ya, lihat di gambar ya, nanti kalau di video. Nah kemudian yang dihitung itu batas kosong daripada ketinggiannya, termasuk locis kalau memang ada locis atau yang Anda sebut sebagai duk semen tersebut tadi, Juragan Budi Prihantoro ya. Saya lanjut untuk menjumpai Roni Hieronymus pada video yang sama. Dia bilang tinggi dan lebar kusen pintunya yang hoki harus ukuran berapa Pak? Oh banyak ukuran hoki ya. Ya karena ukuran hoki selain pintu kita juga bisa menerapkannya pada ukuran meja, pada ukuran untuk ketinggian kompor, tabelnya sink, cuci piring dan lain sebagainya loh ya. Juragan Roni ya, tolong dipahami itu. Anda bisa mengukurnya dengan meteran feng shui. Nah meteran feng shui bisa Anda dapatkan, bisa dibeli pada toko-toko bangunan. Silahkan ya. Nanti kalau kurang mengerti bisa ditanyakan ketika kita sedang on air kembali ya, Juragan Sony ya. Betul sekali. Nah kemudian ada Juragin Yati Kurniasi bertanya pada video geser pintu agar rumah tak jong. Selamat siang Juragan, maaf mau tanya, saya ngontrak rumah sekalian dipakai usaha salon. Oh. Bagus dong ya, ngontrak rumah tidak sia-sia tapi juga membuka salon di dalamnya. Nah pintu utama lurus sama pintu menuju dapur dan kamar, apakah bagus apa ciong Juragan? Baik sebagai pintu utama rumah maupun pintu utama salon, tentunya sebaiknya pintu utama tidak lurus menuju ke bagian dalam, apalagi kalau kemudian dapur dan kamar pintu-pintunya atau bagian daripada dapur tampak langsung dari pintu utama. Tentu itu bersifat pantangan ya. Kita lanjut lagi. Lanjut Pak. Ada Lasti Lumban Raja yang bertanya pada video tanya jawab 048 serba serbi 01. Salam kena sehat Pak Kang, salam sehat juga tentunya untuk Juragin Lasti Lumban Raja sekeluarga. Saya mau tanya, silakan tentunya. Saya bangun rumah, terus pintunya pintu besi lipat, terus tukangnya bikin tiga tiang kek, mana itu ya Pak katanya. Nah ini saya juga bingung, maksudnya tiang tiga kek itu apa ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa yang dimaksudkan oleh Juragin Lasti Lumban Raja itu bukan pintu utama, melainkan pintu pagar gitu ya. Nah karena kalau pintu utama biasanya dari kayu atau dari aluminium gitu ya, boleh dibilang nggak ada sih yang pakai besi gitu untuk pintu utama. Nah pintu utama yang dimaksud sebagai pintu utama, tolong dipahami oleh sahabat Sonora, adalah pintu bangunan. Sedangkan pintu pagar adalah pintu pembatas daripada lahan rumah gitu ya. Nah kalau yang dimaksudkan oleh Lasti Lumban Raja itu adalah pintu pagar, tentu tidak ada masalah bertiang tiga sekalipun dan berpintu lipat besi sekalipun, tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah kalau itu merupakan pintu utama, apalagi kalau bukanya ke arah bagian luar daripada ruang tamu, itu berpantangan ya kalau pintunya terbuka ke arah luar. Artinya pintu utama harus dibuka ke arah bagian dalam daripada ruang tamu. Sedangkan pintu pagar boleh ke arah luar maupun ke arah dalam. Kita masih ada waktu untuk lanjut. Masih ada Pak Kang, 3 menit lagi. Oke, ada Leonardo Bong yang bertanya pada video tanya jawab 048 serba serbi 01. Selamat malam Pak Kang,
salam sehat juga dan selamat malam Leonardo Bong. Mau tanya Pak Kang, sebenarnya penyekat ruangan setelah masuk pintu utama itu gunanya untuk menutupi bagian mana? Ini saya pikir semua mestinya bisa menjawab ya. Yang namanya penyekat ruang adalah supaya kita memasuki ruangan itu tidak bisa melihat langsung ke bagian dalam daripada rumah. Namanya juga disekat, ya toh? Kalau kita perhatikan misalnya rumah-rumah orang di Bali, bahkan rumah-rumah mereka itu biasanya penyekatnya bukan di pintu utama, malah di pintu pagar sudah ada penyekatnya tuh. Ya. Nah, yang namanya penyekat agar kita tidak bisa melihat langsung ke bagian dalam. Kemudian dia bertanya lagi, kalau kita masuk dari pintu utama, apakah penyekat ruangan antara ruang tamu dan ruang keluarga? Ya boleh saja antara ruang tamu dan ruang keluarga. Yang pasti adalah antara ruang tamu di bagian depan daripada bagian rumah dengan bagian dalam ruangan, apakah itu ruang keluarga ataupun ruang-ruang lainnya, ya. Yang penting itulah yang dibatasi. Kemudian harus persis berpapasan dengan pintu utama, namanya juga penyekat. Kalau bukan di depan pintu utama, yang disekat apanya, gitu ya. Atau boleh tidak berpapasan persis dengan pintu utama, diagonal kiri dari pintu utama, tapi bisa tembus langsung ke dalam. Itu yang dimaksudkan oleh Juragin Lasti Lumban Raja tadi dong ya. Bisa melihat ke dalam. Nah ini yang tidak boleh. Mohon arahannya. Terima kasih Pak Kang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Juragin Lasti Lumban Raja maupun Juragan Leonardo Bong dan sahabat saudara lainnya lebih paham lagi. Iya, kita jeda dulu ya Pak Kang ya. Baik. Oke, sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, Setelah Kritik, Anda masih bersama kami, Tony Wijaksono dan juga Pak Kang dalam program Sonora Feng Shui. Pak Kang, silakan dilanjutkan di YouTube-nya. Oke. Sebelumnya saya mau menyimpulkan apa yang tadi telah kita bicarakan, bahwa mengenai pintu misalnya ukurannya yang bagus berapa, tolong bisa lihat pada meteran feng shui ya. Tetapi bagi Anda sahabat Sonora, jangan terpaku kepada ukuran, karena nomor satu ya, bagi pengkondisian pintu yang penting adalah peletakannya gitu ya. Arah bukaannya begitu ya, itu yang jauh lebih penting daripada ukuran. Walaupun ukurannya tepat, andai kata pemosisiannya tidak benar, misalnya seperti pintu utama, walaupun ukurannya benar tapi dibukanya ke arah luar, tentu menjadi tidak berguna lagi ukuran pintu yang cocok tadi. Kemudian berkaitan dengan pintu dan penyekat ruangan hendaknya bisa menutup celah pintu, apakah itu pintu utama ataupun bukan, dan khususnya adalah dalam konteks pertanyaan tadi adalah pintu utama, sebaiknya orang yang berada di pintu utama berdiri di sana ataupun di ruang tamu sebaiknya tidak bisa melihat ke bagian dalam rumah. Menjadi pantangan apabila kemudian dari ruang tamu kita bisa melihat perangkat ruang dapur ya, apalagi kompornya pun tampak jelas. Oke, saya mau lanjut ke
juragin yang berikutnya, yaitu dari Novalia Bodi Ratna Chua. Bertanya pada video tanya jawab 048 serba serbi 01. Selamat pagi Pak Kang. Tentunya kita lagi malam nih ya. Selamat malam juragin Novalia. Kenapa? Semangatnya biar pagi terus. Oh mungkin ya. Dan kita juga berharap juragin Novalia dan keluarga dan handai taulan semua sehat, sukses selalu. Amin. Izin bertanya Pak, saya pernah baca katanya dapur juga tidak boleh diletakkan di barat laut karena bisa mengganggu rezeki kepala keluarga. Ya, betul nggak tuh begitu juragan Sony? Kayaknya betul Pak Kang. Bisa betul dan bisa enggak. Tergantung ya. Tergantung ya. Karena kalau kita berbicara secara umum saja, ya ada dua kesimpulan di dalamnya. Yang pertama, kita tidak bisa menyalahkan dapur berada pada posisi atau di sektor barat laut, ya, ataupun berada di arah barat laut, gitu ya. Apalagi kalau di sektor barat laut. Arah barat laut dan sektor barat laut tentu memiliki makna yang berbeda, ya. Kalau kita berbicara sektor barat laut, berarti ruangan yang berada pada sisi barat laut. Sedangkan kalau pada arah barat laut adalah misalnya kita meletakkan kompornya di area barat laut, gitu ya. Tentu ini jadi berbeda. Nah, sektor barat laut dikenal dalam feng shui sebagai area yang bersifat melindungi, gitu ya, pengayoman terhadap keluarga. Nah, kalau ayomannya ini terganggu, maka pengayoman menjadi hilang, bahkan menjadi arogan karena unsur logam diimbuhi, dipanaskan dengan unsur api. Ya, jadi bukan berarti rezeki, ya. Rezeki bisa terganggu sebagai dampak di mana sebagai seorang kepala keluarga, sang kepala keluarga tersebut tidak bisa mengayomi, ya, daripada anggota keluarganya. Tetapi kalau kita berbicara khusus, maka ada perhitungan area timur dan area barat. Ya, jadi bagi orang timur, barat laut merupakan area yang bagus, ya, justru paling bagus untuk peletakan kompor ataupun sektor yang digunakan sebagai posisi dapur, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, orang barat disarankan untuk tidak, gitu ya. Nah, ini tentunya mengacu kepada analisis yang sifatnya khusus berdasarkan data kelahiran yang lengkap, begitu ya. Nah, jadi mana bagus atau enggak, tentunya kalau kita berbicara terlepas daripada apa yang tadi telah saya sampaikan, di barat laut peletakan dapur tidak bermasalah dan tidak akan mengganggu rezeki sepanjang tidak melanggar pantangan lainnya. Apakah pantangan lainnya itu? Di antaranya sektor barat laut merupakan tempat yang gelap. Sektor barat laut merupakan sebuah lorong. Kemudian peletakannya pada sisi di mana siansi atau spatulanya diarahkan keluar, mengarah keluar rumah. Tentu ini adalah pantangan-pantangan yang tidak baik. Banyak pantangan yang sebaiknya diseksamai oleh Novalia Bodi Ratna Chua dan sahabat Sonora lainnya dengan menyeksamai video-video dapur yang telah dipublish ya pada channel FSA. Saya mau menjumpai penanya terakhir pada malam ini yang bertanya pada YouTube FSA, yaitu dari juragan Darwin Lai. Darwin Lai bertanya pada video rumah ujung tusuk sate gawangan tangga. Malam Pak Kang, selamat malam juga ya. Saya pernah konsultasi langsung dengan Pak Kang Singfat. Nah, tahu nggak Pak Kang Singfat itu siapa juragan Sony? Waduh, belum tahu nih Pak. Itu adalah putra saya. Oke. Dan
dihitungkan nilai bidang usaha saya, katanya nilai bidang usahanya Darwin lah ini adalah kayu, api, tanah, air. Nilainya semua rata masing-masing 0,5. Tetapi logam minus 2, hampir sempurna katanya. Ya tentu saja harus balance ya, dimana penjumlahan daripada api, tanah, air, kayu dengan yang plus dan minus haruslah balance, berimbang. Nah yang saya ingin tanyakan, lebih bagus mana, tinggal di rumah tusuk sate atau bukan? Dengan catatan arah hadap sama-sama sudah sesuai dengan hitungannya. Terima kasih. Ya, begini. Saya mau jelaskan kepada sahabat Sonora termasuk juragan Darwin lah ya. Terima kasih Anda telah menjadi klien daripada putra saya tersebut. Nah, lebih bagus mana, mau tinggal di rumah tusuk sate atau bukan? Ya, jawabannya, untuk seseorang yang bisa tinggal di rumah tusuk sate, acuannya bukan kepada nilai daripada bidang usaha, tapi kepada persentase karakter daripada kelahiran. Pada tabel yang dibuat oleh putra saya tersebut, maka ada bagian kiri dan tengah dan kanan. Pada bagian kiri di sana terdapat berapa kadar daripada karakter kita, ya, bawaan lahir. Di sana ada kayu, api, tanah, logam dan air. Nah, Anda yang sesuai untuk menempati rumah tusuk sate adalah yang jumlah kelahirannya, nilai karakternya masing-masing, kayunya, apinya, tanahnya, logamnya, airnya masing-masing 20% dan tidak ada satupun yang kurang daripadanya atau melebih daripadanya gitu ya. Nah, posisinya bukan semua tusuk sate bisa gitu. Tapi tusuk sate yang diperhitungkan kembali ke arah mana posisi kedudukan dan hadapnya gitu ya. Nah, justru dengan menempati rumah tusuk sate, maka orang yang tadinya tidak bisa berkembang di rumah yang biasa akan berkembang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Oke. Begitu juga kan, Sony? Oke, kalau gitu kita sudah, kalau gitu apakah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin dijawab di YouTube? Enggak, jadi kita sekarang menjawab yang langsung bertanya kepada Anda via WA. Oke, kalau gitu karena sudah banyak juga sahabat-sahabat Sonora yang absen di WhatsApp, tapi nanti dulu ya Pak Kang ya, kita rehat sejenak. Boleh? Tetap bersama kami, Pak Kang dan juga Sony Wicaksono di Sonora Feng Shui. Penerbangan 92 Jakarta Yes, perhatikan musik masih setia bersama Sony Wicaksono dan Pak Kang Hongkian di Sonora Feng Shui. Pak Kang, kita akan beralih ke WhatsApp ya. Oke dong. Yes, sebelum Sony memberikan pertanyaan dari sahabat Sonora, ada satu juragan nih, Juragin Hani, katanya mau mengirimkan terima kasih. Pak Kang sudah disebutkan dan terima kasih atas pertolongannya, katanya begitu Juragin Hani. Hani. Oh ya, sama-sama terima kasih. Yap, dan kalau gitu kita langsung menuju pertanyaan yang sudah datang. Ini datangnya dari namanya Virgi Firtanto, Pak Kang. Virgi, laki ya? Yes, laki-laki. Virgi, F-I-R. Violin, Itali, rambut gigi Itali. Ya, Virgi Vitalin ya? Yap. Oke, terus? Firtanto, Ferrari, Itali. Ya. Ferrari, Itali, rambut, tali, awan, Firtanto ya. Oke. Tanggal lahirnya 6 Oktober 1990. 6 Oktober 90 ya? Yap. Lelaki ya? Yap. Jam lahir 13
lewat 15. Iya. Oke. Kemudian anaknya Pak Kang namanya Ori Zander Firtanto. Ori. Iya, obeng rambut Itali. Obeng rambut Itali. Ori. Zander Zamrud. Sander, ya. Zander Firtanto. Firtanto, oke. Yap, tanggal lahirnya 27 Juli, 27 bulan 7 tahun 2014. 27 bulan 7 2014. Jam lahirnya 11:15. Oke. Selamat malam Pak Kang, mau nanya untuk anak saya unsur kesehatan dan handicapnya. Terima kasih sebelumnya Pak Kang, monggo. Untuk anaknya yang bernama Ori Sander ini ya, apa handicapnya? Kalau kita mau bertanya begitu, tentu kita harus paham dulu bahwa anak ini Ori Sander ini juga laki-laki ya. Iya, pria Pak. Iya. Nah, kemudian lahir pada tahun kuda kayu ya. Tetapi kalau kita berbicara dominasi elemen, maka pada komposisi elemen yang dominan justru bukan kayu, melainkan apinya gitu ya. Ya, jadi walaupun dia seorang yang berunsur kayu sebagai dasar, namun aktivitasnya luar biasa, orang yang aktif. Hanya saja kedisiplinannya kurang gitu ya. Nah, oleh sebab itu pula yang harus kita jaga adalah satu, daripada api ini jangan sampai terlalu aktif sehingga bisa merusak kayu dan merusak logam gitu ya. Jadi jaga levelnya, jaga juga tulang-tulang dan pagunya. Namun itu yang perlu dijaga. Namun yang lebih harus diperhatikan adalah masalah pada pencernaannya gitu ya, lambungnya ya, jangan sampai dia telat makan ya, itu yang harus dipedulikan benar. Sedangkan bakatnya adalah di bidang teknik pangan, kemudian juga metalurgi, itu yang paling cocok untuk dia kemudian dijajaki sebagai bidang pendidikannya kelak. Oke, bidang teknik ya Pak Kang ya. Oke, kalau gitu semoga menjawab Pak Virgi Firtanto. Kemudian kita ke sahabat sonora lainnya. Ada Pak Wawan, ini mau tanya putri saya Pak Kang, namanya Kayla. Putrinya bernama Kayla. Ya. Tanggal lahirnya adalah Kayla itu tulisannya kursi awan Y ya. Iya, L A. Lala dan awan. Oke, Kayla. Tanggal lahirnya 10 September 2023. 10 bulan 9. Pukul 2000 berapa? 2023. Baru saja. Ya, baru saja. Jam lahirnya adalah 13:26. 13:26. Dan ingin bertanya bakat dan kesehatan dari Kayla, anak yang paling mudanya. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah bakat daripada Kayla gitu ya. Dan juga kesehatan. Kesehatan Kayla nggak ada masalah gitu ya. Paling-paling ada gangguan di pencernaan, itu pun relatif kecil banget gitu ya. Jadi nggak ada terlalu yang dikhawatirkan. Tinggal kedepannya ya tentu saja pola makan ya. Karena walaupun manis bukan merupakan yang betul-betul disukai oleh Kayla, tapi kalau kebiasaan lingkungannya begitu dan udah jadi biasa, nanti gangguannya ya tentu saja pada bagian yang manis tadi dong ya. Iya. Jadi tentu saja itu harus dijaga. Jadi kalau bawaan lahir boleh dibilang nyaris nggak ada masalah pada Kayla, kecuali pada lambung yang juga tidak terlalu bermasalah. Sedangkan untuk pendidikannya yang cocok adalah di bidang teknik pangan ya. Teknik pangan bukan berarti masak-memasak loh ya. Industri makanan ya, kemudian industri pakaian ya, khususnya bagian katun ya, kemudian juga di bagian metalurgi. Oke, metalurgi. Iya. Baik, itu berarti termasuk bakatnya juga Pak ya? Betul, Pendidikan. betul, Oke. betul. Oke,
kalau gitu sebelum saya beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda sebentar ya Pak Kang ya. Baik. Oke, sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta Jis, perhatikan bisnis, kita sudah sampai di sesi terakhir dalam program Sonora Feng Shui, masih bersama Tony Wijaksono dan juga Pak Kang. Pak Kang, sudah siap lagi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat? Selalu, always. Ini ada Pak Bambang, Pak Kang yang sudah bosan karena tidak pernah dapat giliran ya. Terima kasih ya untuk Pak Bambang. Ya, jadi kita minta maklum dulu. Nama anaknya namanya adalah Ahtar Ravaneza. Wah, cukup sulit namanya. Nama anak perempuan laki? Pria, Pak Kang. Anak laki ya. Ahtar Ravaneza, spellingnya adalah awan, kayu, harimau, tali, awan, rambut. Ahtar. Iya. Kemudian Ravaneza, double S ya Pak Kang. Oke. Dan Z ya. Kemudian lahirnya di tanggal 9 bulan 11 tahun 2006. Tanggal 9 bulan 11 tahun 2006. 2006. 9 Jam 11 lahirnya adalah 14.00. 14.00. Ya, yang ditanyakan adalah bakat atau bidang studi yang cocok, kemudian pekerjaan, masa depan dan kesehatan. Oke. Ahtar tanggal 9 bulan 11 tahun 2006 itu lahir sebagai sio anjing api. Lahir pada tanggal 19 bulan 9 tahun 2557 berdasarkan kalender Imlek ya. Nah, di tahun ini tentu saja Ahtar tidak ada masalah yang menghambat, tetapi jadi semuanya bagus. Di tahun depan saya minta tolong agar ayahnya menjaganya lebih berhati-hati ya, dalam usia yang sekarang ini harus dikontrol pergaulannya ya, jangan sampai terjadi masalah yang berat di tahun mendatang gitu ya. Nah, kalau kita berbicara komposisi elemennya, maka Ahtar ini termasuk seorang yang rajin dan disiplinnya bagus gitu ya. Namun sayangnya keseimbangan dia dalam berpikir dan bernaluri tidak terwujudkan, sehingga kita khawatir dia punya kesulitan dalam tidur. Bisa aja dia tidurnya nyenyak tetapi tidak berkualitas gitu ya, sehingga banyak pikiran. Nah, kalau ini tidak ditanggulangi tentunya kita khawatir dia punya perkembangan logikanya menjadi terhambat. Padahal dia anak yang betul-betul smart ya, luar biasa, daya tangkapnya luar biasa hebat gitu ya, sehingga kemajuan dia dalam pendidikan mestinya tidak ada masalah gitu ya. Nah, untuk itu, dan kalau memang selama ini terganggu tidurnya, tolong dia sering pakai baju warna hitam ketika liburan, dan tolong ketika tidur ruangan betul-betul digelapkan segelap mungkin ya. Nah, bidangnya banyak sekali dia punya kecocokan untuk pendidikan, tetapi yang paling cocok lagi-lagi adalah di bidang berunsur kayu. Dalam konteks ini bisa teknik pangan ya, bisa ke industri makanan, agrobisnis, jadi bisa aja dia ke bidang-bidang misalnya tanaman-tanaman yang organik dan lain sebagainya gitu ya. Itu bagus. Dan kemudian juga ke industri makanan, masakan dia juga masih bisa ya. Yang dia tidak boleh adalah ke teknik mesin, teknik industri ataupun teknik komputer. Oke, berbagai teknik ya. Dan satu lagi saya minta tolong. Tolong minumnya dicukupkan gitu ya, karena kemungkinan malas minum itu sangat cenderung sangat besar. Oke, kalau gitu semoga membantu Pak Bambang untuk anaknya Ahtar Ravaneza. Kemudian kita beralih ke
dari Jogja nih Pak Kang. Ya. Ada Sisil. Sisil ini spellingnya adalah cincin, yellow, cincin, Itali, lilin. Oke, wanita dong ya. Betul sekali. Lahirnya di Surabaya 16 Oktober 1998. 16 bulan 10 tahun 198. Jam 9 pagi Pak Kang. 9 pagi, oke. Saya mau tolong tanya, kalau bisnis sendiri yang cocok itu di bidang apa ya Pak Kang? Nah kalau kerja ikut orang, cocoknya di pekerjaan yang apa? Dan tempat usaha yang cocok menghadap kemana? Itu saja. Satu hal yang perlu Sisil pahami, Sisil tidak perlu merasa khawatir, karena kekhawatiran Sisil itu sangat besar ya, terkait juga dengan kemajuan. Nah, oleh sebab itu satu hal Sisil, yang paling harus dibuka oleh Sisil adalah kelegaan pikiran. Dalam konteks ini adalah Sisil tidak boleh kemudian merasa dendam, keras kepala. Kalau ini bisa dihindari oleh Sisil, maka keberuntungan Sisil tuh akan luar biasa. Nah, kalau udah begitu, tadi Sisil bertanya apakah bisnis sendiri atau ikut orang ya? Betul. Nah, terserah Sisil mau ikut orang boleh, tapi berdikari sendiri pun bisa. Nah, tetapi untuk berdikari, saya minta tolong Sisil sering memakai pakaian yang ada warna merahnya. Ya, ini penting. Walaupun kedisiplinan Sisil boleh diacungkan jempol, tapi Sisil kadang-kadang kemalasannya datang dengan tiba-tiba gitu ya. Ini yang kita khawatirkan gitu ya. Nah, kemudian Sisil, walaupun Sisil itu orangnya baik, tapi jangan gampang menghamburkan uang gitu ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan tadi? Bidang pekerjaan yang cocok nih, kalau mau sendiri ataupun ikut sama orang Pak Kang. Yang nomor satu paling penting yang bidang berunsur tanah dominan ya. Kemudian campuran tanah dengan kayu. Kemudian yang berunsur kayu dominan. Kemudian campuran tanah dengan air ya. Jadi ini banyak sekali pilihannya. Lihat di buku saja ya, banyak sekali itu. Oke, semoga menjawab untuk Sisil yang ada di Jogja. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, ini dari Anita Pak Kang, Juragan Anita. Anita. Yes. 30 April 1981. 30 bulan 4 tahun 1981. 1981. Jam lahirnya adalah 8.05 pagi. 8.05 ya. Iya, Juragan Anita ini single parent Pak Kang, dan rumahnya arah barat daya. Pertanyaannya cocok nggak ya Pak Kang, dan handicapnya bagaimana? Cocok, rumahnya sangat cocok. Sangat cocok. Ya, handicapnya memang Anita ini leadershipnya kuat. Nah, oleh sebab itu walaupun leadershipnya kuat, tolong agar sesama mitra bisnis atau sesama mitra apapun ya, tolong bisa bertoleransi tinggi gitu ya. Karena apa yang dipikirkan oleh Anita belum tentu terpikirkan oleh orang lain. Karena Anita punya bakat pemimpin yang bagus. Nah, hanya saja sayangnya seperti juga yang penanya yang barusan saja, keras kepalanya ini yang harus dilembekkan agar keberuntungan makin luar biasa. Karena keberuntungan Anita ini luar biasa hebat gitu ya. Kalau kemudian apalagi Anita sering memakai baju warna merah dan ketika istirahat liburan memakai baju warna yang hitam gitu ya. Nah, kemudian juga satu hal, tolong baju warna merahnya itu walaupun sebaiknya ada pada bagian yang bisa dilihat oleh mata daripada Anita sendiri, karena ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi gitu ya. Apalagi yang ditanya? Yang ditanya sudah itu saja Pak, handicap. Handicap tadi sudah dong ya? Sudah ya, oke. Udah. Berarti sudah untuk Juragan Anita, semoga membantu. Ini berarti satu pertanyaan lagi sempat Pak Kang ya? Oke. Masih 2 menit lagi. Ini dari Ellen, double L Pak Kang. Ellen. Yes. L-nya double. 8 Desember 1960. 8 bulan 12 1960. 1960. Jamnya 6 sore.
18 ya. Wanita single parent. Ya. Rumah 240 derajat. 240 derajat posisi hadap. Ya, saya tuh jualan alat-alat tulis depan rumah yang beli 3 sampai 5 orang. Tinggal dengan anak laki-laki saya yang bekerja dan membiayai listrik serta kebutuhan rumah tangga. Feng Shui-nya ikut siapa ya Pak Kang? Cocoknya usaha di unsur apa? Terima kasih. Nah, kalau memang anak-anaknya sudah besar dan kemudian ada anak yang tinggal bersama Juragan Ellen, ya, dan memegang tanggung jawab di rumah tangga, tentu dialah yang sebagai kepala keluarga gitu ya. Tetapi kalau segala sesuatunya masih di tangan Juragan Ellen lah sebagai kepala keluarga. Dengan rumah menghadap ke 240 derajat tentu termasuk yang sangat cocok. Namun untuk berbisnis tentu saja saya khawatir Ellen banyak masalah ya. Bukan hanya bidangnya yang harus kita atur, tetapi juga, nah tadi kita selalu bilang, tolong keras kepala dikurangi ya. Nah, untuk Ellen ini bukan hanya keras kepala, juga gampang tersinggung, sensitifnya tolong dikurangi pula, agar pertumbuhan daripada leadershipnya juga cepat meninggi gitu ya. Nah oleh sebab itu, ruangan kerja sebaiknya dikasih sapuan warna hijau. Dan kalau lagi penting, pakailah baju warna hijau sesering mungkin. Baju putih dan hitam jangan lagi dipakai. Dan kalau mau bisnis yang cepat maju, ya, tapi tentu saja harus dimulai pada tahun yang selaras. Karena sio tikus tahun ini masih ciong ya. Tahun depan boleh memulai yang baru. Bidang apa yang paling bagus? Tadi dibilang alat tulis ya. Alat tulis itu kurang ya, perkembangannya sangat lambat. Yang paling bagus di bidang berunsur logam dominan atau campuran api logam atau bidang apapun yang ada unsur logamnya. Baik, sudah pukul 20 tepat waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama Sony. Kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih juga untuk sukses selalu, selamat malam. Ketemu lagi di minggu depan bersama Sony Wijaksono dan Pak Kang.